Halo, hai everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas soal matematika, yaitu latihan soal PTS untuk kelas 4 semester 1. Oke, langsung saja, here we go. Oke, untuk kalian kelas 4, saya di sini punya 10 contoh soal ya. Soal yang biasanya ada di PTS ya, atau penilaian tengah semester di semester 1 ini ya. Mencakup materi tentang pecahan dan pembulatan, juga penaksiran. Oke, nomor 1 kita lihat soalnya. Tentukan apakah pecahan berikut senilai atau tidak senilai. Jadi di sini perintahnya kalian tinggal menentukan aja nih, apakah dua pecahan ini gitu ya, pasangan pecahan-pecahan ini merupakan pecahan yang senilai atau tidak. Oke. Caranya gini. Yang A, 3/4 dan 9/12. Oke. Untuk mencari atau menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan gitu ya, itu kan bisa dengan cara membagi dan juga mengalihkan masing-masing pembilang dan penyebutnya. Nah, seperti contoh pada bagian A ini, 3/4 dan 9/12. Nah, kita lihat nih, bilangan atau pecahan yang ada di sebelah kiri, 3/4 ini kan masing-masing pembilang dan penyebutnya lebih kecil daripada pecahan yang satunya atau yang 9/12 ini. Artinya kalau kita lihat dari sini ke sini gitu ya, dari kiri ke kanan, berarti untuk menentukan pecahan ini senilai atau tidak, kita gunakan perkalian ya. Jadi kalian cari nih, 3 dikali berapa sih yang hasilnya 9, ada nggak gitu ya. Atau kalau misalkan nggak ada, lihat yang bawahnya atau penyebutnya, 4 kali berapa sih yang hasilnya 12 gitu ya. Kita lihat dari yang pembilangnya dulu, 3 kali berapa yang hasilnya 9. 3 kali 3, kita tulis saja di sini nih, kali 3. Nah, kalau sudah menemukan salah satu antara pembilang dan penyebut, yang satunya tidak usah dicari lagi, tapi langsung ditulis sama gitu ya. Kan pecahan senilai itu harus dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Tadi kita udah menemukan bahwa 3 kali berapa yang hasilnya 9, 3 kali 3 kan. Nah, berarti penyebutnya juga harus dikali dengan 3 biar jadi senilai. Tinggal kita cek nih hasilnya benar atau tidak. Kalau benar berarti senilai, kalau berbeda atau salah berarti tidak senilai. 3 kali 3 9 betul. 4 kali 3 12 juga betul ya. Artinya pecahan ini senilai. Oke, jadi yang senilai saya kasih tanda checklist ya. Oke, bagian B, 5/12 dan 20/36. Ini juga sama ya, kita peroleh dengan cara perkalian karena yang sebelah sini lebih kecil. Oke, 5 kali berapa yang hasilnya 20? 5 kali 4. Artinya penyebutnya juga harus dikali 4 gitu ya. 5 kali 4 20 betul. 12 kali 4 36. Itu salah. Nah, 12 kali 4 kan itu kan harusnya berapa? 48. Jadi kalau pecahan yang sebelah kanan ini mau senilai dengan pecahan yang 5/12, harusnya yang atasnya 20 udah benar ya. Bawahnya harusnya 48. Tapi di sini 36. Ini artinya tidak senilai. Gitu ya. Bagian C. Nah, kalau ini pecahan yang sebelah kiri lebih besar daripada pecahan sebelah kanan gitu ya, antara pembilang dan penyebutnya. Artinya ini dibagi. Kalau kalian lebih suka perkalian, tinggal dibalik aja dari kiri ke kanan, sama aja gitu ya. Tapi sebagai latihan aja, kita coba untuk menggunakan pembagian. 32 dibagi berapa sih yang hasilnya 4, ada nggak? 32 dibagi 8 ya. 8 kali 4 kan 32. Artinya yang bawah juga harus dibagi 8 ya. 32 dibagi 8 4 betul. 72 dibagi 8 9 betul juga ya. Oke, ini artinya senilai. Oke, itu nomor 1.
Sekarang nomor 2. Contoh pecahan senilai dengan 6/7 adalah titik-titik dan titik-titik. Di sini kita diminta untuk mencari pecahan yang senilai dengan 6/7 gitu maksudnya ya. Dimintanya dua pecahan yang senilai dengan 6/7. Nah, kalau ini bebas, terserah kalian ya. Mau dikali dengan berapapun, yang penting pembilang dan penyebut dikalinya dengan bilangan yang sama. Tapi untuk memudahkan perhitungan, kalian jangan pilih angka yang terlalu besar ya. Kita kali 2 aja nih. Kali 2, sini kali 2. Yang nggak boleh itu dikali 1 kan. Karena nanti nilainya tidak akan berubah kalau dikali 1 ya. Oke, kita kali 2 dulu nih. Berarti 6 kali 2 12. 7 kali 2 14. Nah gitu ya. Nah ini 6/7 dan 12/14 itu adalah pecahan yang senilai ya. Nah sekarang satu lagi kan nih, diminta untuk mencari pecahan yang senilai dengan 6/7. Kalian kali lagi, boleh dari sini dengan bilangan yang berbeda gitu ya, dikali misalkan ini kan kali 2, sekarang kali 3 gitu boleh. Atau dari yang sudah kita cari tadi kita kali lagi boleh ya. Misalkan kita kali 3 nih yang ini. Ini juga harus kali 3 berarti ya. Berarti yang atas 12 kali 3 itu 36. Yang penyebutnya 14 kali 3 itu 42 ya. Nah, jadi 6/7, 12/14, dan 36/42 ini adalah pecahan-pecahan yang senilai. Oke, itu nomor 1 dan nomor 2 ya, tentang pecahan senilai. Lanjut nomor 3. Ubahlah ke dalam bentuk pecahan biasa. A dan B ini masing-masing adalah pecahan apa namanya? Ayo, pecahan campuran. Diminta diubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya caranya? Penyebut dikali bilangan bulat ke sini, hasilnya nanti ditambah gitu ya. Ini kan 1, 3/4, penyebutnya 4, berarti kita tulis dulu nih per 4. Baru kita cari pembilangnya. 4 kali 1 4, 4 tambah 3 7. Oke. Lanjut yang B. 85/6 berarti per 6 gitu ya. Nah, 6 kali 8 itu kan 48 ya. 48 ditambah 5 itu 53. Nah, itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nomor 4. Ubahlah ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini ada pecahan desimal dan juga persen ya. Oke, yang A. 0,25. Jadi untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa tuh gini. Kalian tulis dulu semua bilangan desimal ini untuk dijadikan pembilang. Ya, berarti yang di atas gitu ya. Tapi kalau ada angka 0 di belakang koma, ya, ini kan koma nih. Kalau di belakang angka komanya 0, itu abaikan aja. Jadi yang ditulis hanya yang 25-nya aja. 25 ini ya. Berarti 25 gitu ya per. Nah, sekarang tinggal tentukan penyebutnya. Di sini kan 0,25. Lihat nih, setelah koma ada berapa angka? Atau dengan kata lain, ada berapa angka di belakang koma? Ini kan setelah koma ini ada angka 2 dan 5. Berarti ada 2 angka. Artinya itu per seratusan ya. Atau 2 angka di belakang koma, berarti nolnya 2. Tambahin angka 1 depannya. Nah, berarti jadi 100. Ya, jadi 25/100. Itu bentuk pecahan biasa dari 0,25. Di sini kan tidak ada keterangan harus dalam pecahan yang paling sederhana ya. Tapi kalau diminta pecahan yang sederhananya, kalian sederhanakan aja. Berarti ini dibagi 25 ya. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 itu 4 ya. Oke. Sekarang yang B. Nah, kalau yang B nih, di belakang di depan komanya bukan angka 0, berarti harus ditulis semuanya ya. Jadi 147 gitu ya per. Nah, di belakang komanya ada 2 angka juga ya, berarti 100 juga. Nah, ini pecahan biasanya. Kalau diminta dalam bentuk pecahan campuran, yang 1 ini jadi bilangan bulat, berarti jadi 1. Nah, yang 47-nya jadi pecahannya per sama ya 100. Itu ya. Oke. Sekarang yang C.
7%. Oke, 7%. Ingat, kalau persen itu artinya per 100. Berarti 7% itu ya 7 per 100 gitu ya. Yang D, 1,5%. Ini juga sama, artinya 1,5 per 100. Nah, tapi biasanya kalau bentuk pecahan masih ada desimal, ini belum menjadi pecahan yang paling sederhana ya. Kita sederhanakan dulu nih dengan cara menghilangkan tanda komanya. Caranya gini, 1,5. Biar komanya hilang, itu berarti ini harus dikali 10 gitu kan. Nantinya jadi 15 ya. Jadi 15. Nah, kalau pembilangnya dikali 10, penyebutnya juga harus ikut dikali 10 biar tetap menjadi pecahan yang nilainya sama gitu ya. Atau dengan kata lain gini, 1,5 kalian tulis jadi 15. Pokoknya komanya hilangkan aja ya. Nah, tinggal lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 1 angka, berarti yang bawah harus ditambah nolnya 1. Nah, gitu ya. Jadi 15 per 1000. Ini kalau mau disederhanakan dibagi 5 ya, jadi 3 per 200. Oke, yang E, 1,02. Nah, ini juga sama ya, kita tulis semuanya. Meskipun di sini ada 0, tapi 0 ini kan di belakang koma ya, berarti ikut ditulis. Kalau tadi yang A, 0-nya di depan koma, jadi nggak usah ditulis. Berarti ini 102 per, nah ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 juga ya, berarti per 100. Oke, itu bentuk pecahan biasanya. Oke, sekarang nomor 5. Bulatkan ke satuan terdekat. Oke, satuan. Ini bilangan desimal ya. 1,56 yang A. 1,56. Kalau perintahnya bulatkan ke satuan, satuan itu kan yang ini nih ya, yang 1. Kalau yang B berarti satuannya ini yang 4, yang C berarti yang 0, yang D berarti satuannya ini yang 0. Nah, kalau diminta dibulatkan ke satuan, yang kita lihat adalah satu angka di depan koma ya, atau persepuluhannya gitu ya. Jadi yang dilihat itu angka ini nih, saya tandai dulu ya. Kita lihat angka yang ini 5. Kalau yang ini berarti yang dilihatnya angka 1, yang ini berarti angka 6, yang ini angka 5. Jadi angka yang paling dekat dengan koma gitu ya, yang di belakang koma ya, angka pertama di belakang koma, karena dibulatkannya ke satuannya. Nah, terus aturannya gimana? Kalau angkanya 5 atau lebih, berarti 5, 6, 7, 8, 9, satuannya jadi naik 1 ya. Kalau angkanya 4, 3, 2, 1, berarti satuannya tetap gitu ya. Nah, ini kan 5 nih, berarti kalau dibulatkan ke satuan, satunya naik 1, berarti jadi 2 ya. Bilangan desimalnya atau di belakang komanya hilang ya, kan udah dibulatkan. Nah, yang ini, yang B, 14,100. Persepuluhannya kan angka 1 nih yang udah ditandai, berarti kurang dari 5 ya, berarti satuannya tetap nih, jadi 4-nya nggak berubah, berarti tetap jadi 14. Yang C, 0,6. Nah, 6 berarti naik ya. Nah, berarti satuannya kan asalnya 0, berarti naik 1, berarti jadi 1. Naik itu maksudnya ditambah 1 ya. 10,56. Nah, ini 5 nih, berarti naik juga ya. Yang naik yang ini, awas nih, yang satuannya yang 0. Atau ini kan 10 nih, tambah 1 berapa? Jadi 11 gitu ya. Berarti pembulatannya jadi 11. Oke. Itu cara membulatkan bilangan desimal ke satuan terdekat. Sekarang yang nomor 6.